Haleluya, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini saya ingin membahas pertanyaan dari Raja Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Apa maksud Daud? Apa Tuhan punya kemah? Apa Tuhan punya gunung? Saudara, tentunya tidak secara harfiah, tapi yang dimaksud Daud, gunung yang kudus, kemah Tuhan adalah kerajaan sorga, hadirat Tuhan, kerajaan Allah. Siapa yang boleh menumpang dalam kemah Tuhan, dalam kerajaan Allah, dalam kerajaan sorga? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus, dalam kerajaan Allah, dalam kerajaan sorga? Saudara-saudara, saya pernah mendengar beberapa kali orang bergurau sih, semoga tidak sungguh-sungguh, ya. Lebih enak di neraka. Kalau di neraka bisa ketemu bintang film ini, bisa ketemu bintang film itu, kan gitu. Ya, ada sih yang bergurau gitu. Semoga cuma gurauan aja. Karena kalau betul-betul ketemu di neraka, rupanya tidak seperti fotonya di dunia ini. Fotonya mengerikan seperti yang saudara lihat ini. Tapi orang-orang biasa di dunia ini biasa-biasa saja. Kalau dia berada dalam kerajaan Allah, kalau dia berada dalam kerajaan sorga, maka dia akan tampil dengan sangat mulia. Raja Daud bilang, yaitu dia yang berlaku tidak bercelah, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Katanya masuk kerajaan sorga dengan iman. Betul, saudara. Hanya oleh iman kita masuk kerajaan sorga itu, hanya dengan iman percaya pada Tuhan Yesus, tidak ada embel-embelnya lagi. Tapi yang perlu difikirkan adalah iman yang bagaimana. Ada orang iman cuma mulutnya saja, sekedar ngomong percaya. Ini iman yang mati. Kita masuk kerajaan surga, kita berada dalam kemah Tuhan karena iman yang bersumber dari dalam hati, saudara. Kalau iman itu bersumber dari dalam hati, maka iman itu akan diwujudkan dalam perkataan dan perbuatan. Tadi dikatakan berlaku tidak bercelah, perbuatannya tidak bercelah, karena imannya dari dalam hati. Apa yang ada di dalam hati itu akan keluar dalam perbuatan hari-hari. Perkataannya pun benar, tidak ada dusta, tidak ada fitnah. Karena apa yang ada dalam hati meluap ke mulut, begitu kata Tuhan Yesus. Jadi di sini Raja Daud memperinci yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, dan ini memang satu masalah yang ada di gereja dari sejak zaman dulu. Di gereja Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, itu selalu diperingatkan supaya kita tidak saling memfitnah. Dalam Galatia, Rasul Paulus mengatakan, jangan kamu saling menggigit atau menelan. Di dalam kitab Yakobus juga diperintahkan, diingatkan supaya kita berhenti memfitnah sesama saudara. Memang susah, kita memang gimana pun juga daging manusia masih lemah. Tapi kalau iman itu bersumber dari dalam hati, maka omongan kita benar. Mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Lalu perbuatannya juga benar. Dia akan melakukan pekerjaan yang benar. Tidak memeras orang. Tadi dikatakan di dalam ayat yang kelima, tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Saudara, ya memang begini masalahnya. Kalau saya pinjam 1 miliar pada seseorang, yang beda buat apa? Buat kerja. Dari situ saya dapat keuntungan toh. Nah, saya bisa bagi keuntungan dengan dia. Nah, tapi kalau saya pinjam untuk makan 100.000, 50.000, seperti yang banyak terjadi di pasar-pasar, dan tiap hari dia ditagihin oleh pengutang. Nah, ini namanya makan riba. Saudara-saudara, kita tidak melakukan hal yang seperti itu. Kita tidak melakukan hal yang seperti itu. Iman yang benar menyebabkan orang berkata-kata benar, melakukan yang benar, dan dialah yang ada di dalam kemah Tuhan. Dialah yang diam di gunung Tuhan, dalam kerajaan Allah, dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati saudara. Amin.